Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai bab 1, yaitu pengantar pendidikan Pancasila. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Lulu Nurfadilah dari Prodi Ilmu Hubungan Internasional dengan NIM 2109 10101041. Saya Niken Putri Janita dari Prodi Hubungan Internasional dengan NIM 210910101003. Saya Rahel Ayudistira dari Prodi Administrasi Bisnis dengan NIM 210910202053. Saya Afrin Kairnisa dari Prodi Ilmu Administrasi Bisnis dengan NIM 210910202003. Saya Septiantri Cahya Bagaskara dengan NIM 210910202068 dari Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis. Mungkin bisa next slide. Untuk subbab yang pertama, yaitu menelusuri konsep dan urgensi pendidikan Pancasila, akan dijelaskan oleh teman kami, yaitu Niken Putri. Silakan untuk Niken. Terima kasih Lulu, dan saya menjelaskan mengenai subbab yang A, yaitu menelusuri konsep dan urgensi pendidikan Pancasila. Di dalam perkembangan sejarah bangsa Indonesia, pada dasarnya nilai-nilai Pancasila telah tertanam pada diri bangsa Indonesia, serta telah menjadi pandangan hidup yang telah diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama di dalam masyarakat sejak sebelum Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara dalam suatu sistem nilai. Terdapat beberapa nilai yang dipegang teguh oleh masyarakat Indonesia di sebagian wilayah Indonesia, seperti sikap toleransi dan percaya dengan adanya Tuhan atau agama, sikap gotong royong, musyawarah mufakat, dan adanya solidaritas atau kesetiakawanan, dan sebagainya. Next slide. Berbeda dengan zaman sebelumnya, di dalam konteks saat ini, nilai-nilai Pancasila banyak mengalami penyimpangan, terutama perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga negara itu sendiri. Tentu hal ini menjadi serius jika warga negaranya sendiri masih banyak melakukan tindakan atau perilaku menyimpang dari nilai-nilai Pancasila. Tergerusnya nilai-nilai Pancasila akan berdampak buruk bagi keberlangsungan negara, terutama dalam konteks bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Beberapa permasalahan yang terjadi di Indonesia yang mengakibatkan semakin memudahnya nilai-nilai Pancasila adalah, next slide. Yang pertama, masalah kesadaran pajak. Yang kedua, masalah korupsi. Yang ketiga, masalah lingkungan. Yang keempat, masalah disintegrasi bangsa. Yang kelima, masalah moral. Yang keenam, masalah narkoba. Yang ketujuh, masalah penegakan hukum yang berkeadilan. Yang terakhir adalah masalah terorisme. Next slide. Pada intinya, urgensi pendidikan Pancasila sangat dibutuhkan, terutama bagi mahasiswa di perguruan tinggi, agar tentunya mahasiswa tidak tercabut dari akar budayanya sendiri, dan memiliki pedoman serta kaidah untuk menuntun pemikiran yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Tidak hanya itu saja, dapat memperkukuh jiwa kebangsaan seluruh lapisan masyarakat maupun mahasiswa itu sendiri. Urgensi pendidikan Pancasila bagi mahasiswa sebagai tonggak para penerus bangsa di masa depan sangat penting agar mereka tidak terpengaruh terutama terhadap budaya-budaya asing. Visi dan misi pendidikan Pancasila. Visi pendidikan Pancasila yaitu terwujudnya kepribadian sivitas akademika yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila. Misi pendidikan Pancasila itu sendiri, yang pertama adalah mengembangkan potensi akademik, potensi peserta didik. Yang kedua, menyiapkan peserta didik untuk hidup dan berkehidupan dalam masyarakat, bangsa, dan negara. Yang ketiga, membangun budaya berpancasila sebagai salah satu determinan kehidupan. Yang keempat, mengkaji dan mengembangkan pendidikan Pancasila sebagai sistem pengetahuan terintegrasi atau disiplin ilmu sistematik. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Untuk subbab berikutnya, yaitu menanya alasan diperlukannya pendidikan, akan dijelaskan oleh teman kami, yaitu Afrin. Silakan untuk Afrin. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator. Oke, saya akan menjelaskan tentang alasan diperlukannya pendidikan Pancasila.
Pancasila merupakan rumusan dan pedoman hidup bangsa Indonesia. Pancasila juga menjadi falsafah yang harus diperhatikan dan dihormati oleh setiap rakyat. Selain sebagai pedoman bagi rakyat, Pancasila juga merupakan dasar negara Indonesia, dinyatakan secara jelas dan resmi dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai seorang mahasiswa, pendidikan Pancasila sangat diperlukan untuk membentuk karakter manusia yang profesional dan bermoral. Berikut alasannya. 1. Pendidikan Pancasila diselenggarakan agar masyarakat tidak tercerabut dari akar budaya yang menjadi identitas suatu bangsa dan sekaligus menjadi pembeda antara satu bangsa dan bangsa lainnya. Karena perubahan dan masuknya budaya asing yang bertubi-tubi mendatangi masyarakat Indonesia bukan hanya terjadi dalam masalah pengetahuan dan teknologi saja, melainkan juga berbagai aliran dalam berbagai kehidupan bangsa. Penanaman dan penguatan kesadaran nasional tentang Pancasila sangat penting, karena apabila kesadaran tersebut tidak segera kembali, disosialisasikan, diinternalisasikan, dan diperkuat implementasinya, maka masalah yang lebih besar akan segera melanda bangsa ini. Kedua, pentingnya penanaman nilai-nilai ideologi melalui pendidikan Pancasila. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak anak bangsa yang kehilangan dekadensi moral. Dekadensi moral ditandai dengan mulainya mengendurnya ketaatan masyarakat terhadap norma-norma sosial yang hidup di masyarakat, seperti anak zaman sekarang yang banyak menggunakan narkoba, bahkan pejabat-pejabat melakukan korupsi. Korupsi sangat merugikan keuangan negara yang dananya berasal dari masyarakat. Oleh karena terjadinya penyalahgunaan atau penyelewengan keuangan negara tersebut, maka target pembangunan yang semestinya dapat dicapai dengan dana tersebut menjadi terbengkalai. Ketiga, agar nilai Pancasila tidak hanya sekedar pengetahuan saja, tetapi lebih dari itu, para mahasiswa dapat menanamkan dan mewariskan nilai Pancasila. Pancasila dapat pula menghasilkan peserta didik atau mahasiswa yang memiliki sikap yang baik serta tanggung jawab yang penuh dalam menganalisis dan mampu memecahkan masalah. Selain itu, mempunyai rasa persaudaraan yang tinggi, toleransi antar umat beragama dalam kehidupan, homogen, dan mempunyai sikap patriot terhadap tanah air Indonesia. Hal ini kelak generasi muda atau penerus bangsa akan menerima tongkat estafet kepemimpinan nasional. Hal itu semua harus ditanamkan sejak dini dengan melakukan pembekalan yang dapat membantu mutu setiap mahasiswa. Keempat, pendidikan Pancasila dapat berpengaruh besar bagi mahasiswa untuk lebih mengenal dan mengetahui hak dan kewajiban sebagai seorang warga negara Indonesia. Pancasila sebagai sumber norma dan tolak ukur tentang baik buruk, salah benar tingkah laku manusia. Melalui pendidikan Pancasila, para mahasiswa diharapkan dapat memahami dan menyadari, mengaplikasikan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, terkhususnya di lingkungan kampus. Kelima, pendidikan Pancasila penting bagi mahasiswa, sebab generasi muda zaman sekarang harus ditata sedemikian rupa agar karakternya dapat dibentuk, dibina, dan dibimbing. Mana yang salah dan mana yang harus dihindari, dan mana yang benar dan mana yang harus dipatuhi dan dikembangkan. Tugas, hak, dan kewajiban yang dijalani dan dipatuhi itulah yang membawa perubahan bagi setiap mahasiswa. Dengan demikian, pendidikan Pancasila diharapkan dapat memperkokoh modalitas akademik mahasiswa dalam beberapa peran, serta membangun pemahaman masyarakat antara lain: 1. Kesadaran gaya hidup sederhana dan cinta produk dalam negeri. 2. Kesadaran pentingnya kelangsungan hidup generasi mendatang. 3. Kesadaran pentingnya semangat kesatuan persatuan atau solidaritas nasional. 4. Kesadaran pentingnya norma-norma dalam pergaulan. 5. Kesadaran pentingnya kesehatan mental bangsa. 6. Kesadaran tentang pentingnya penegakan hukum. 7. Menanamkan pentingnya kesadaran terhadap ideologi Pancasila. Saya kembalikan ke moderator. Mungkin bisa next slide. Untuk sumber berikutnya, yaitu sumber historis, sosiologis, yuridis, dan politik pendidikan Pancasila akan dijelaskan oleh teman kami, yaitu Rahel Ayu. Untuk Rahel, dipersilakan.
Baik, terima kasih untuk moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber historis, sosiologis, yuridis, dan politik pendidikan Pancasila. Yang pertama ada sumber historis pendidikan Pancasila, yaitu sejarah. Bangsa Indonesia terbentuk melalui proses panjang, mulai zaman kerajaan Hindu-Buddha hingga datangnya penjajah. Melalui proses ini muncullah kumpulan kisah yang dinamakan dengan sejarah. Di dalam sejarah tersebut tergambarkan bagaimana perjuangan bangsa Indonesia untuk menemukan jati diri sebagai bangsa merdeka yang memiliki prinsip, ciri khas, cita-cita, serta tujuan. Sejarah memiliki peran penting dalam membangun kehidupan bangsa. Adanya sejarah akan menjadi pengingat tentang perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia hingga bisa sampai sekarang ini. Dan bukan hanya itu, sejarah diharapkan dapat memberikan motivasi kepada kalangan generasi muda untuk meningkatkan motivasi kejuangan bangsa dan meningkatkan motivasi belajar agar supaya penguasaan teks didapatkan secara maksimal. Yang kedua ada sumber sosiologis pendidikan Pancasila, yaitu kehidupan antar negara. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan secara sosiologis sudah tertanam dalam masyarakat Indonesia sejak dulu hingga sekarang. Sosiologi sendiri merupakan ilmu yang mempelajari tentang latar belakang, pola kehidupan manusia, masalah-masalah sosial, perubahan dalam masyarakat, atau apapun yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Melalui pendekatan sosiologis, diharapkan dapat mengkaji struktur sosial, proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial, dan masalah-masalah sosial yang layak disikapi dengan baik berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Bung Karno menjelaskan bahwa nilai-nilai Pancasila diperoleh dari bumi pertiwi, yang artinya nilai-nilai Pancasila berasal dari kehidupan sosiologi masyarakat. Secara kultural, nilai-nilai Pancasila terdapat pada adat istiadat, tulisan, bahasa, slogan, kesenian, kepercayaan, agama, dan kebudayaan secara umum. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan dapat bergabung menjadi agent of social guna meningkatkan fungsi-fungsi lembaga pengendalian sosial yang mengacu kepada Pancasila. Yang selanjutnya ada sumber yuridis pendidikan Pancasila, yaitu sumber dari segala sumber hukum. Seperti yang kita tahu bahwa Pancasila merupakan dasar negara Indonesia dan menjadi sumber dari segala sumber hukum. Semua hukum di Indonesia harus dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Secara hierarkis, landasan yuridis dapat ditelusuri dari Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan MPR, UU, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, Keputusan Direktur Jenderal, dan lain-lain. Kesadaran warga negara akan pentingnya hukum sangat diperlukan agar penegakan hukum di Indonesia dapat berjalan dengan efektif. Oleh karena itu, adanya pendekatan yuridis diharapkan dapat meningkatkan peran masyarakat dalam keikutsertaannya mewujudkan negara hukum formal dan negara hukum material, sehingga terciptanya keteraturan sosial dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesadaran hukum mencakup hukum perdata, hukum pidana, dan juga hukum tata negara. Jika ketiganya dapat disosialisasikan dengan baik, akan menciptakan masyarakat yang paham akan kewajiban dan haknya sebagai warga negara. Yang selanjutnya ada sumber politik, yaitu fenomena kehidupan politik. Sistem pemerintahan di Indonesia tentunya tidak akan jauh dari kata politik. Bahkan mulai dari organisasi kecil hingga besar semuanya menggunakan sistem politik. Sistem politik di Indonesia saat ini mengalami proses demokratisasi yang bukan hanya berpengaruh terhadap dinamika kehidupan politik nasional, tetapi juga dinamika lain yang menunjang kehidupan kenegaraan. Namun partisipasi akan politik belum dimaksimalkan kepada generasi muda sehingga partisipasi terhadap politik masih rendah. Dengan adanya pendekatan politik, diharapkan masyarakat khususnya generasi muda dapat menganalisis fenomena politik yang untuk dijadikan pedoman yang memiliki moral sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, akan terjadi proses pembentukan karakter warga negara yang cerdas, bertanggung jawab, dan bernalar tinggi. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Untuk sumber berikutnya, yaitu dinamika dan tantangan Pancasila, akan dijelaskan oleh teman kami Septian. Untuk Septian, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, moderator. Di sini saya akan menjelaskan dinamika dan tantangan Pancasila. Pendidikan Pancasila merupakan sekumpulan materi didikan dan pengenalan akan Pancasila sebagai dasar negara dan untuk menanamkan ideologi Pancasila itu sendiri kepada anak didik atau
Pendidikan Pancasila yaitu pendidikan nilai-nilai yang bertujuan membentuk sikap dan perilaku positif manusia atau mahasiswa sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dinamika pendidikan Pancasila. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara tak hendak menghapuskan perbedaan atau indiferentis, tetapi merangkum semuanya dalam satu semboyan empiris khas Indonesia yang dinyatakan dalam slogan Bhinneka Tunggal Ika. Negara Pancasila adalah suatu negara yang didirikan, dipertahankan, dan dikembangkan dengan tujuan untuk melindungi dan mengembangkan martabat dan hak-hak asasi semua warga bangsa Indonesia atau kemanusiaan yang ada dan beradab agar masing-masing dapat hidup layak sebagai manusia, mengembangkan dirinya dan mewujudkan kesejahteraan lahir batin selengkap mungkin, memajukan kesejahteraan umum yaitu kesejahteraan lahir batin seluruh rakyat, dan mencerdaskan kehidupan bangsa atau keadilan sosial. Next slide. Tantangan pendidikan Pancasila. Tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia mengenai nilai moral dalam pendidikan Pancasila. Yang pertama, dilihat dari kehidupan masyarakat. Terjadi kegamangan dalam kehidupan bernegara dalam era reformasi ini karena perubahan sistem pemerintahan yang begitu cepat, termasuk digulirkannya otonomi daerah yang seluas-luasnya. Di satu pihak dan di pihak lain, masyarakat merasa bebas tanpa tuntutan nilai dan norma dalam kehidupan bernegara. Yang kedua, dalam bidang pemerintahan. Banyak muncul di ranah publik aparatur pemerintahan, baik sipil maupun militer, yang kurang mencerminkan jiwa kenegarawanan. Terdapat fenomena perilaku aparatur yang aji mumpung atau mementingkan kepentingan kelompok saja. Next slide. Berikut adalah tantangan pendidikan Pancasila dalam faktor eksternal dan internal adalah sebagai berikut. Yang pertama, tantangan dari dalam. Yang pertama, berbagai gerakan separatis yang hendak memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Yang kedua, pergantian rezim yang berkuasa melahirkan kebijakan politik yang berorientasi pada kepentingan kelompok atau partai sehingga ideologi Pancasila sering terabaikan. Yang ketiga, penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi mengakibatkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap rezim yang berkuasa sehingga kepercayaan terhadap ideologi menurun drastis. Tantangan dari luar. Yang pertama, di era modernisasi saat ini, di mana batas negara sudah tidak tampak lagi dan semua ini menuntut adanya keterbukaan dan transparansi. Yang kedua, pertarungan ideologi antara negara-negara superpower, antara Amerika Serikat dan Uni Soviet antara 1945 sampai 1990 yang berakhir dengan bubarnya negara Soviet sehingga Amerika menjadi satu-satunya negara superpower. Yang ketiga, menguatnya isu kebudayaan global yang ditandai dengan masuknya berbagai ideologi asing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena keterbukaan informasi. Dan yang terakhir, meningkatnya kebutuhan dunia sebagai akibat pertambahan penduduk dan kemajuan ideologi sehingga terjadi eksploitasi terhadap sumber daya alam secara masif. Dampak konkretnya adalah kerusakan lingkungan seperti banjir dan kebakaran hutan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Untuk sebuah berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai esensi dan urgensi pendidikan Pancasila untuk masa depan. Berdasarkan pasal 35 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, yang dimaksud dengan mata kuliah pendidikan Pancasila adalah pendidikan untuk memberikan pemahaman dan penghayatan kepada mahasiswa mengenai ideologi bangsa Indonesia. Kemudian dari pasal ini dikembangkan esensi pendidikan Pancasila, yaitu meliputi pengantar perkuliahan pendidikan Pancasila, Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia, Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai ideologi negara, Pancasila sebagai sistem filsafat, Pancasila sebagai sistem etika, serta Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Mungkin next slide. Pendekatan pembelajaran yang direkomendasikan dalam mata kuliah ini yaitu menggunakan pendekatan pembelajaran student-centered learning atau berpusat kepada mahasiswa untuk memahami dan menghayati nilai-nilai Pancasila baik sebagai etika, filsafat negara, maupun ideologi bangsa secara saintifik. Dengan harapan, nilai-nilai Pancasila ini akan terinternalisasi sehingga menjadi guiding principles atau kaidah penuntun bagi mahasiswa
dalam mengembangkan jiwa profesionalismenya sesuai dengan jurusan atau program studi masing-masing. Implikasi dari pendidikan Pancasila tersebut adalah agar mahasiswa itu dapat menjadi insan profesional yang berjiwa Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Selain itu, urgensi pendidikan Pancasila adalah untuk membentengi dan menjawab tantangan perubahan-perubahan di masa yang akan datang. Next slide. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3, Indonesia itu ingin membentuk warga negaranya menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab melalui sistem pendidikan nasional. Harapan tersebut memang tidak mudah untuk diwujudkan, akan tetapi pendidikan dianggap merupakan alternatif terbaik dalam melakukan rekayasa sosial secara damai. Pendidikan dianggap sebagai pendidikan menjadi alternatif yang bersifat preventif untuk membangun generasi baru bangsa yang lebih baik dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi itu penekanannya dengan memberikan kontribusi dalam pendalaman penghayatan dan penerapan nilai-nilai Pancasila kepada generasi baru bangsa. Next slide. Setiap warga negara sesuai dengan kemampuan dan tingkat pendidikannya itu harus memiliki pengetahuan, pemahaman, penghayatan, penghargaan, komitmen, dan pola pengamalan Pancasila, lebih-lebih terutama para mahasiswa yang notabene itu merupakan calon-calon pemegang tongkat estafet kepemimpinan bangsa. Mereka itu harus memiliki penghayatan terhadap nilai-nilai Pancasila karena akan menentukan eksistensi bangsa Indonesia itu ke depan akan seperti apa. Urgensi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi ini berlaku untuk semua jurusan atau program studi, sebab nasib bangsa itu tidak hanya ditentukan oleh segelintir profesi yang dihasilkan oleh sekelompok jurusan atau program studi saja, tetapi juga merupakan tanggung jawab semua bidang. Contohnya urgensi pendidikan Pancasila bagi suatu program studi. Misalnya yang berkaitan dengan tugas menyusun atau membentuk peraturan perundang-undangan, maka orang yang bertugas untuk melaksanakan hal tersebut harus mempunyai pengetahuan, pengertian, pemahaman, penghargaan, komitmen, serta penghayatan dan pola pengalaman yang lebih baik daripada warga negara yang lain, karena mereka yang akan menentukan meresap atau tidaknya nilai-nilai Pancasila ke dalam peraturan perundang-undangan yang disusun atau dibentuknya. Contoh lainnya, lulusan atau output dari program studi energi yang di kemudian hari itu mereka akan menentukan kebijakan tentang eksplorasi, eksploitasi, industrialisasi, dan distribusi energi yang dijalankan. Dari hal ini kita bisa melihat bahwa keberadaan pendidikan Pancasila itu merupakan suatu esensial bagi program studi di perguruan tinggi. Oleh karena itu menjadi suatu kewajaran bahkan mungkin keharusan Pancasila itu disebarluaskan secara masif antara lain melalui mata kuliah pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Dalam hal ini, pendidikan Pancasila di perguruan tinggi itu merupakan suatu keniscayaan karena mahasiswa sebagai agen perubahan dan intelektual muda yang di masa yang akan datang akan menjadi inti pembangunan dan pemegang estafet kepemimpinan bangsa dalam setiap tingkat dan lembaga-lembaga negara, badan-badan negara, lembaga daerah, lembaga infrastruktur politik, lembaga-lembaga bisnis, dan sebagainya. Dengan demikian, pemahaman nilai-nilai Pancasila di kalangan mahasiswa itu amat penting, tanpa membedakan pilihan profesinya yang di masa yang akan datang, baik yang akan berprofesi sebagai pengusaha atau entrepreneur, pegawai swasta, pegawai pemerintah, dan sebagainya. Semua lapisan masyarakat itu memiliki peran amat penting untuk menentukan eksistensi dan kejayaan bangsa Indonesia di masa depan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.